Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 19 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Kita ditantang, apakah kita selalu mengenal suara Tuhan? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu hadir di tengah kami di saat kami lagi dirundung duka. Tuhan, semoga kami selalu peka akan kehadiran-Mu di tengah kami, agar kami selalu dengan tulus ungkapkan isi hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, apakah kita selalu mengenal suara Tuhan? Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Maria Magdalena menangis di kubur karena tidak menemukan tubuh Kristus. Ia merasa bahwa segalanya hilang. Ia dirundung duka silih berganti. Sepertinya pikirannya sangat terganggu oleh situasi yang sedang dialaminya. Waktu malaikat bertanya kepadanya, "Ibu,
"Mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Tuhan telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sepertinya dia tahu pasti bahwa ada yang memindahkan tubuh Yesus. Apa yang membuat Maria sampai berpikir bahwa tubuh Yesus diambil orang? Pagi itu adalah hari ketiga sesudah kematian Yesus Kristus. Para rasul dan murid-murid Yesus masih ketakutan terhadap orang-orang yang menganiaya Yesus. Karena itu mereka menyembunyikan diri mereka dalam rumah. Hanya wanita saja yang berani keluar rumah. Maria masih sangat kecewa dengan para musuh Yesus. Kejengkelan, kemarahan, dan kebenciannya kepada orang yang menganiaya dan menyalibkan Yesus Kristus masih sangat kuat dalam hati dan pikirannya. Kehilangan tubuh Yesus dari kubur membuatnya semakin sedih dan marah. Dalam pikirannya tidak ada orang lain yang berani melakukan keburukan semacam itu selain musuh-musuh Yesus. Maria memproyeksikan kejengkelan, kemarahan, dan kesedihannya kepada orang lain. Kejengkelan yang ada dalam dirinya dilimpiaskan kepada orang lain. Kepada orang yang tidak dikenalnya pun ia berprasangka buruk. Katanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Pikiran negatif menguasai Maria. Ia mencurigai orang yang tidak bersalah. Yesus yang adalah Tuhannya disangkanya sebagai orang yang memindahkan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selama kita berpusat pada diri sendiri, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Selama kita menganggap diri sendiri nomor satu, maka Tuhan kehilangan peranan dan kuasanya. Selama pikiran negatif menguasai pikiran kita, maka gampang sekali kita menuduh orang yang tidak bersalah. Tuhan selalu berbelas kasihan kepada kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu memahami situasi hidup kita. Dia turut merasakan kepedihan hati kita di saat kita dirundung duka. Di saat kita dirundung duka cita, Tuhan selalu berinisiatif menyapa kita. Itulah yang terjadi ke atas Maria. Tuhan memahami situasi Maria. Dia mengetahui betapa besarnya cinta Maria terhadapnya. Karena itu dia mau membawa Maria keluar dari situasi kalut itu. Dia menyapanya dengan memanggilnya namanya, Maria. Menyapa seseorang dengan nama adalah satu sentuhan yang sangat-sangat pribadi. Yesus memanggil Maria dengan namanya. Mendengar namanya dipanggil, Maria langsung mengenal suara itu. Suara itu adalah suara yang sangat unik dan sangat pribadi untuk Maria. Dari suara itu, Maria mengenal siapa pribadi yang memanggilnya. Karena itu, Maria dengan spontan menjawabnya, "Rabuni," artinya guru. Maria sama sekali tidak keliru. Dari suaranya, Maria mengenal itu adalah suara gurunya, yaitu suara Yesus Kristus. Maria bergejolak penuh sukacita. Penderitaan yang dialaminya selama 3 hari kini dibayar dengan hadiah terindah, yaitu menjadi orang pertama yang menyaksikan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia yang adalah orang pertama menyaksikan Kristus bangkit, diberi tugas mulia dari Yesus Kristus untuk memberitakan kabar gembira kepada para rasul dan murid Yesus, bahwa Yesus Kristus hidup kembali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering kita alami situasi seperti yang dialami Maria Magdalena. Yang menarik dari sifat Maria Magdalena adalah dia mengenal suara Kristus. Ia mengenal Kristus secara pribadi. Kristus pun mengenal Maria secara pribadi juga. Satu peringatan untuk kita, supaya harus mengenal Kristus secara pribadi
Dia selalu menyapa kita setiap saat secara khusus di saat kita dirundung duka. Marilah kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita hati dan pikiran yang sangat sensitif untuk selalu terbuka mendengar suara dan bisikan Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita mendoakan, mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.